Pura Agung Manik Batu berada di areal Subakerdung, Banjarpitik, Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Pura ini baru ditemukan tahun 2006. Cerita ditemukannya pun bisa dibilang unik. Keberadaan Pura Agung Manik Batu tak sengaja ditemukan oleh seorang petani yang kini menjadi pamangku di pura setempat, Zulmangku Inyo Mandau. Sebelum beralih menjadi petani, Zulmangku Dau saat ditemui didampingi istrinya, Zulmangku Inyo Manrapen, mengungkapkan bahwa mereka bekerja di bidang perjalanan wisata, travel. Sakit menjadi alasan Bantingster menggarap sawah. Singkat cerita, pada siang hari, tepatnya Umanis Galungan, tahun 2006, Zulmangku Dau memanen kacang yang sudah berumur sebulan. Saat hendak dicangkul, pisau cangkulnya membentur batu yang cukup besar. Ia pun menggali batu tersebut. Ternyata ditemukan sebuah pondasi bebaturan Padmasana dengan batu bata kuno. Sontak saja temuan itu membuat ia kaget dan memberitahukan hal ini kepada orang yang lewat serta saudaranya. Saat itu tidak ada yang merespon atas apa yang saya temukan, tutur Zulmangku Dau. Sore harinya saat ia hendak sembahyang terjadi sesuatu hal dinilai di luar nalar. 3 ekor sapi peliharaannya tiba-tiba mengamuk bahkan sampai menyerang rumahnya. Ini aneh kenapa menyerang rumah, kemudian ada kerabat yang mengatakan jika Duan Ida Matangi, sambungnya. Maksudnya, penjaga gaib disebut sudah bangun untuk mengingatkan. Zulmangku Dau mulai menghubungkan kejadian itu dengan temuan pondasi Padmasana. Muncul perdebatan dalam dirinya antara mempertahankan rumah karena sapi mengamuk atau pergi ke sawah untuk memohon maaf lantaran penemuan pondasi Padmasana. Akhirnya saya memilih pergi ke sawah bersama saudara yang lain ke tempat penemuan bebaturan itu dan saya langsung memohon ampun imbuhnya. Setelah meminta maaf itu, tiba-tiba ada yang kerauhan. Dari sana mendapatkan petunjuk bahwa lokasi tersebut merupakan puri rumah beliau dan Idang Mimit Betara Sri. Karena saya pendatang di sini, besoknya saya lapor kejadian yang saya alami ke Krian Banjar, Kepala Lingkungan dan Pekaseh. Tapi tidak ada respon, tegasnya. Seperti berjodoh, beberapa harinya Pekaseh Subakerdung datang menemui Zulmangku Dau mengatakan bahwa mimpi didatangi oleh sosok perempuan cantik. Dalam mimpi itu Pekaseh mendapat petunjuk agar Parahyangan Ida diperbaiki. Parahyangan Ida akhirnya diperbaiki sehingga bisa sampai sekarang dan di Umanis Galungan merupakan pujawali di pura ini, bebernya. Zulmangku Dau menambahkan suhunan yang malinggi di Pura Agung Manik Batu adalah Ida Batari Sri, Ida Batari Uma, Ida Batari Ulundanu, beserta rencang Ida seperti Sang Hyang Ganapati, Parawatan Ida Telek Sakti, Ida dalam Sidakarya, Ida Duku Sakti, Ida Ratu Gede dalam Nusa, dan Ida Dewi Kuan Yin. Sementara soal nama Pura Agung Manik Batu ini juga diberikan atas dasar pawisik, petunjuk gaib lewat mimpi. Namanya berisi Agung karena memang dari niskala itu nama Parahyangan Ida. Di skala Parahyangan Ida memang alit kecil, tapi namanya besar sekali, Agung jelasnya. Kini banyak orang malukat atau ritual membersihkan diri di Pura Agung Manik Batu. Bukan hanya yang beragama Hindu saja, agama lain juga ada. Untuk prosesi malukat, pamedek bisa membawa 2 banten pajati, bungka Nyuh Gadang dan bungka Nyuh Gading. Pertama proses malukat dilakukan di 3 pancoran yang berada di bawah pohon ketapang di Beji sebelah timur pura. Setelah itu malukat geni dengan makna untuk pengeleburan buana alit. Kemudian setelah itu di Lembu Putih. Tapi karena Lembu Putih itu sudah lebar, Ida memberi pawisik untuk dibuatkan lingga yoni dan lembu putih kapendem di bawah lingga yoni tersebut. Tandas Zulmangku Dau. Pria berusia 66 tahun ini menyebutkan banyak yang sudah merasakan dampaknya usai malukat di pura itu. Sempat ada orang lumpuh bisa berjalan lagi setelah malukat di sana. Dari penjuru Bali ada yang datang ke sini. Selain dari mulut ke mulut, ada juga datang karena pawisik dan petunjuk lainnya. Selain itu, warga di luar Hindu juga banyak yang datang ke sini tanpa paksaan dan murni keinginan mereka sendiri, terangnya. Sejauh ini banyak terjadi sesuatu hal di luar nalar dan cerita mistis di pura itu. Zulmangku Manrapen menceritakan pernah melihat dengan jelas dan kasat mata rencang Ida Malancaran. Saat sandikala, saya melihat dengan jelas di depan mata ada hewan persis seperti naga, berwarna hitam, terdapat kaki dan di bagian ekornya ada lonceng. Ukurannya memang kecil, tapi tidak mungkin ada hewan seperti itu pada umumnya. Ini saya lihat dengan jelas di depan mata, tutur Zulmangku Rapen. Kemudian dirinya juga kerap melihat sinar muncul dari pohon ketapang dan pernah melihat sosok orang tua dengan jenggot putih serta pakaian serba putih. Sosok tersebut saya lihat bersama anak kandung saya di Jeroan, Utama Mandala, bahkan anak saya sampai pingsan melihat beliau, paparnya.
Kadang juga jeromangku rapen bersemedi di bawah pohon, ketapang saat hari-hari tertentu. Dengan posisi tertidur, seperti melayang di awang-awang, terasa diterbangkan. Sering sekali bahkan yang memiliki ilmu spiritual melihat pura ini seperti kolam besar dengan banyak ditumbuhi bunga tunjung, tandasnya Pura Agung Manik Batu termasuk pura umum. Sampai sekarang tidak ada pangempon khusus di pura yang berada di areal Subakerdung, Banjarpitik, Desa Pedungan, dan Pasar Selatan ini. Jeromangku Dauh yang menemukan pondasi bebaturan awal kawasan suci ini mengatakan, upakara dan kegiatan lain di pura semua atas dasar tulus ikhlas dari pambedek, umat yang datang sembahyang. Semua dilakukan atas dasar rasa, tidak ada yang memaksa. Jadi, tidak ada pangempon secara khusus. Siapa yang datang mereka hanya di sini. Punia dan apapun itu. Semuanya dari pambedek yang datang dan saya selaku pangaya di sini sama sekali tidak ada istilah iuran wajib atau sebagainya. Bebernya. Meskipun tanpa pangempon, bertanggung jawab khusus, namun sering ada masalah, pentas, tariri Rejang Dewa. Biasanya pada purnama, tilem maupun kajeng kliwon. Penarinya adalah pambedek. Tanpa diminta ada saja pambedek yang tangkil di hari itu dan masalah berapapun jumlah yang tangkil. Di pura ini terdapat puluhan gelungan Rejang Dewa yang gelungannya sayang mulat menganyam sendiri. Berbahan dasar janur dan ditambahkan ornamen hiasan dan bunga-bunga tuturnya. Bagaimana pendapat semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dilansir dari baliexpress.com.